Ya, selamat datang teman-teman. Kali ini saya akan membuat video bagaimana caranya kita download Blender versi yang lama ya, versi 2.79. Oke. Saat kita masuk ke Blender, ya, itu versi 2.79 itu tidak ada karena saat kita masuk ke Blender adalah versi yang terbarunya yang ada. Berarti ada pertanyaan, bagaimana cara mendownloadnya? Kita masuk ke download sekarang. Kita masuk ke download, kemudian kita pilih di sini ada kolom download long term support, release note, requirement, demo files. Kita pilih previous version. Kita klik di situ. Kemudian di sini ada Blender 2.7. Nah, kita pilih yang Blender 2.79B ya. Release. Nah, kemudian kita dibawa ke kolom ini ya, index of release. Kemudian teman-teman tinggal menyesuaikan saja pakai Windows atau pakai operation system apa aja yang sesuai dengan teman-teman pakai. Kemudian pilih salah satunya, sistemnya kalian pakai apa, pakai 64 bit atau 32 bit ya. Kebetulan saya sudah mendownload ya, saya download yang versi 2.79 Windows 64 bit ya. Kemudian saya buka foldernya, saya pilih foldernya. Nah, pertama kali dia dalam bentuk zip ya, jadi kita harus ekstrak dulu. Kita ekstrak, kemudian kita ekstrak. Nah, sesudah kita ekstrak, kita pergi ke Blender 2.79, kemudian kita pilih yang logo Blender itu, application, kita pilih ya seperti itu. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, saya akan mengaktifkan dulu screencast-nya ya. Oke. Nah, ini ada dua screencast karena saya kebetulan pasang dua ya, tidak apa-apa. Nah, ini tampilan 279 itu seperti ini ya, tampilan pertamanya. Ini ada yang unik, yang uniknya adalah kita pilih objeknya itu bukan dengan klik kiri ya. Ini kalian lihat kursornya ya, lihat ke sini. Jadi tombol apa aja yang saya pencet itu terekam di sini. Nah, bentar saya akan besarkan dulu ukurannya. Ini screencast adalah menu tambahan ya, tambahan dalam artian bukan bawaan dari si Blender itu sendiri, bukan. Ya. Oke. Ya. Seperti ini. Nah, untuk masuk menunya kita klik N. Nah, ini seperti ini. Saat kita klik tengah, oh ya, kita perlu mouse yang ada tombol tengah yang bisa di scroll ya. Kemudian tombol scrollnya itu bisa kita klik. Nah, maka jadi tombol tengah. Dengan artinya mouse kita punya 3 tombol. Nah, untuk saat kita klik tengah, maka kita akan bisa memutar objeknya ya, memutar objek untuk menginspeksi. Kemudian saat kita tekan shift dan kita tekan tengah, maka kita akan menggeser seperti itu. Saat kita tekan kontrol dan kita tekan tengah, kita akan membesarkan atau mengecilkan ke atas dan ke bawah seperti itu. Nah, kemudian saat kita klik kiri, kita tidak memilih objek ya, tapi ini adalah
yang kita pilih adalah kursor ya. Kursor, maksudnya kursor di sini adalah tempat atau letak kita untuk membuat objek baru. Contoh, kita masuk ke add sini, kita mesh, kemudian cube. Nah, karena posisi kursor di sini, maka cube baru akan muncul di sini. Oke. Kemudian, nah, untuk memilih objek ini gimana caranya? Untuk memilih objek kita pakai klik kanan. Nah, di sini bedanya versi yang 279 dengan versi yang terbaru itu kita pilihnya pakai klik kanan. Nah, kemudian untuk mengubah objeknya ini gimana caranya? Nah, untuk mengubah objek, pertama kita harus masuk ke edit mode dulu. Nah, kita masuk ke edit mode. Nah, untuk pemula kita hanya dua mode saja. Nah, edit mode ya. Kemudian di sini ada titik, ada garis, ada sisi. Nah, kalau kita pilih garis, maka saat kita klik kanan pada garis, berarti kita memilih sisi. Saat kita memilih edge, saat kita pilih garis, kita memilih edge-nya. Saat kita pilih sisi, kita memilih face-nya. Saat kita memilih titik, kita memilih vertex-nya. Ini namanya vertex ya, vertex. Nah, kemudian kalau kita mau bikin Pepakura, caranya seperti apa? Caranya kita masuk ke file, kita ekspor background obj. Oke, sebelum kita ekspor, kita save dulu ya, Nah, kita kasih nama latihan Blender dasar 1, latihan Blender dasar 1 ya. Oke, kemudian kita ekspor ya, kita ekspor sesuai namanya, sesuai tempatnya, ekspor. Nah, lalu kita buka Pepakura Designer-nya. Kemudian kita pilih file, open, kita pergi ke desktop, latihan Blender dasar 1. Oke. Nah, ini adalah objek yang kita buat di Blender. Kemudian kita mau membuat objek ini bentuknya kompleks, kita pergi ke edit mode, kita tekan tab ya. Nah, kita pilih titiknya, kita bisa geser ke sana, sini ya. Nah, kemudian kita pilih file, export background obj, export lagi. Nah, terus kita buka ulang. Nah, maka bentuknya sudah berubah, seperti ini ya, sudah berubah seperti ini. Kemudian kita bisa unfold. Nah, di saat kita unfold ya, ini kita bisa aktifkan untuk memudahkan kita bisa update 3D model ya. Dalam artian nantinya kita tidak akan membuka tutup buka aplikasinya ya, tapi kita akan buka terus aplikasinya. Oke, kita akan buka terus aplikasinya. Kemudian kita akan melakukan perubahan modelnya. Misal kata kita mau membuat
model ini kita mau potong ya, potong ini dengan ini. Caranya seperti apa? Kita pindahkan, anggaplah ini sebagai objek perpotongannya ya, ini sebagai objek yang akan dipotong ya. Kita tentukan letaknya. Nah, kita mau potong seperti ini. Nah, pakai objek kubus ini ya. Nah, kita mau pakai skala. Nah, ini adalah skala, tampilan skala, ini tampilan rotasi, dan ini tampilan global ya. Ini tampilan gizmonya. Kemudian kita pilih objek yang akan kita potong, kita masuk ke modifier ya. Kita pilih boolean, kemudian kita pilih objek potongnya. Nah, di sini adalah pilihannya, ada intersect, ada union, ada difference. Nah, karena di versi 279 itu tidak secanggih yang versi terbarunya, untuk melihat bagaimana dia bekerja, kita tekan wireframe mode, kita tekan Z. Nah, ini jadinya seperti ini. Nah, saat kita pilih difference, dia akan memotong objeknya seperti ini. Saat kita pilih intersect, maka objeknya akan terpotong dan berada di dalam objek pemotong. Objek yang di luar yang akan hilang. Nah, jika kita menghendaki bentuk yang seperti ini ya, kita bisa aplikasikan sini. Terus kalau kita pilih union gimana? Kalau kita pilih union ya, maka nantinya objeknya akan bergabung ya, antara objek terpotong dan pemotong, dia akan bergabung, menyatu menjadi satu objek, kurang lebih seperti itu. Kita pilih yang different saja, kita apply ya. Sesudah kita apply, nah objek yang untuk perpotongan ini kita delete aja pakai X ya. Oke, kemudian kita tekan Z lagi untuk ke tampilan sebelumnya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ingat kita mau buat paper craftnya, kemudian kita bisa klik file, export, dan klik from object, namanya sama seperti tadi, jangan dirubah. Oke. Nah, kemudian Pepakura ini ada nyala orange ya, artinya kita sudah memperbarui model. Nah, saat kita ekspor kemudian, maka Pepakura akan membaca modelnya menjadi terbarukan ya. Nah, di sini ada masalah. Saat kita ekspor ke Pepakura, ini akan muncul artefak seperti ini. Kenapa bisa terjadi? Karena di Pepakura itu dia hanya mengenal segi 4 dan segitiga, maksimal segi 4, minimal segitiga. Kita cek di sini ada segi berapa, kita cek dulu. Kita cek, kita masuk ke edit mode, kita pilih face ya. Nah, di sini sisinya ada, sudutnya ada berapa? 1 2 3 4 5 6. Nah, satu sisi ada 6 sudut. 1 2 3 4 5 6. Yes. Nah, agar bisa terbaca oleh Pepakura, kita merubahnya menjadi 4 sudut ya. Nah, kita pecah menjadi beberapa sisi. Oke, kemudian kita pakai K tadi, saya ulangi, kita tekan K, kita tentukan sudutnya ini seperti ini, kemudian tekan spasi. Nah, dari satu sudut kita berubah menjadi 2 sudut.
kita cek lagi yang lain. Nah, di sini 1 2 3 4 5 6 ya, kita tekan K lagi di sini, tekan spasi. Nah, kita cek lagi. Nah, ini karena bentuknya aneh seperti ini, kita bikin segitiga ya. Kita bikin segitiga di sini karena bentuknya dia melipat ya, ada lipatannya. Oke, seperti ini. Jadi biar nanti si Pepakura itu tidak bingung ya, kita bikin segitiga di sini. Lagi-lagi saya lupa untuk memilih pakai klik kanan ya. Kalian bisa perhatikan kursornya di sini ya, apa saja yang saya pilih di sini. Kalian perhatikan logo mouse-nya dan huruf apa aja yang keluar di sana, itu yang saya mencet. Kita tekan K. Jadi perlu diingat, Pepakura itu dia lazim memakai segitiga dan segi empat. Oke, seperti ini. Kita tekan file, kita ekspor background OBJ, ekspor. Kemudian Pepakura akan menyala lagi dan voila. Nah, ini masih ada yang belum kita sentuh di bagian sini, berarti masih ada bentuk yang belum kita koreksi. Kita kembali lagi, ada yang belum kita koreksi. Kita lihat di mana, masuk ke edit mode ya. Nah, di sini kita belum pecah ya. Saya pakai K atau knife tool. File, export, background OBJ. Kita lihat. Dan artefaknya sudah hilang, dalam artian ini sudah bisa kita unfold dan kita rakit menjadi papercraft. Oke, sekian tutorial dari saya. Jika ada masukan tutorial apalagi yang hendak kalian minta dari saya, nanti saya akan buatkan. Tinggalkan itu saja di kolom komentar. Tekan like bila suka, tekan berlangganan atau subscribe bila video ini